lihat postingannya Bang Sunan. Apa isi postingannya? Tentang apa? Disclaimer dulu ya. Disclaimer, aku sama Bang Sunan mau apapun digiring-giring opini sama netizen, aku nggak mungkin ribut sama Bang Sunan. Aku itu bersahabat sama istri Bang Sunan itu udah lebih dari 15 tahun ya. Jadi kalaupun kalian mau ngadu domba aku, sekalipun misalnya ya, sekalipun Bang Sunan ini marah sama aku, nih stage ya, sekalipun Bang Sunan misalnya marah sama aku, nggak terima sama aku nggak akan melawan. Tetapi aku akan meluruskan. Kalau menurut aku nggak begitu, ya aku akan meluruskan. Tapi kalau kalian pengen aku ribut sama Bang Sunan, aku mengalah aja ya. Tentu kalau dia membicarakannya di luar konteks apapun, aku nggak akan melawan. Karena aku respect sama beliau dan Mbak Hedi itu sahabat aku dari 15 tahun lalu. Itu. Tapi kalau ada yang kira-kira perlu aku luruskan, pasti akan aku luruskan. Suaranya kecil. Oke, pakai ini. Ini sampai aku dibeliin ini loh. Oke, kalian mau nanya apa? Kak, hidup kakak udah banyak berkah, stop nimbrung. Nggak bisa ya. Kalau kau nggak mau aku nimbrung, mending kau yang aku usir dari sini. Goodbye. Nah, nggak bisa karena ini selalu menyangkut pautkan aku ya. Selama aku diajak nimbrung, aku akan nimbrung. Untuk apa? Untuk meluruskan. Gak usah ngatur-ngatur. Takut apa Bu sama Sunan? Aku nggak ada takutnya sama Bang Sunan. Sedikit pun aku nggak ada takutnya sama Bang Sunan. Tapi jangan dipotong ya. Karena apa? Karena aku respect sama beliau. Karena namanya kita itu udah bersahabat lama, nggak mungkin aku ribut gara-gara kasus orang doang, nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada yang menurut aku, oh yang aku tahu itu begini loh, ternyata begini loh ya, aku akan luruskan gitu. Kalau takut mah enggak, aku lebih ke respect sama Bang Sunan, ya. Jangan jangan kalian itu apa namanya menginginkan harapan semua orang itu ribut gitu, nggak begitu konsepnya, ya. Kita itu sudah pada bukan dewasa lagi, kita sudah pada tua, ya. Jadi kita itu perlu memberikan contoh kepada anak-anak muda, ya. Kak, dulu aku cengeng, sekarang setelah lihat story kakak nggak cengeng lagi. Ya jangan cengeng. Nggak boleh cengeng. Kalau cengeng nanti kamu dimanipulasi sama kehidupan. Kalau ada yang harus kamu luruskan, luruskan. Kalian itu contoh dari aku ya. Diem itu sekarang itu zaman sosmed itu diem itu bukan emas ya. Diem itu diinjak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dulu zaman surat menyurat, zaman kantor pos, iya diem. Karena apa? Delay. Lama orang untuk bikin apa-apa lama delay. Apalagi dibawa pakai burung tuh berita delay. Kalau sekarang nggak bisa. Sekali orang cuap, disebarkan gitu. Tawa lagi loh. Emang iya kan? Dulu itu diam adalah emas tuh zaman kantor pos berkuasa, zaman postcard. Nah, itu berkuasa, diam adalah emas. Sekarang zaman sosmed nggak bisa. Diam itu bukan emas. Diam itu diinjak. Adalah burung merpati dibahas. Oke. Katanya ya. Ayunya aku ngebacakan apa? Ayu Aulia ngebacakan chat aku sama dia. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Chat aku sama dia, aku menasehati, ngasih tahu. Memang menurut aku tidak ada yang gebuk-gebukan, tidak ada. Kalau kalian melihat dari rekaman, untung nih staff aku ikut, dia merekam aku di belakang. Bahkan aku masih ada tuh foto ngusap-ngusap punggungnya Bang Sunan. Sudah, maksudnya biar reda. Tetapi namanya lelaki sama lelaki lagi gelut, ya sudah biarin aja kita sebagai perempuan. Ngapain mau ada di tengah-tengah itu? Ngapain? Yang ada kan keinjak, ada yang berdarah kukunya, ada yang apa? Memang nggak ada yang gebuk-gebukan itu nggak ada. Kalian mau ngebolak-balik aku suruh ngomong ada terjadi gebuk-gebukan itu faktanya memang nggak ada. Iya, itu sudah jelas. Aku bahkan nenangin, nggak ada gebuk-gebukan itu. Kalau sekarang katanya sudah pada lapor ke polisi, ya sudah. Nih, ini yang paling harus bertanggung jawab adalah TV One. Aku setuju itu. TV One yang harus bertanggung jawab. TV One jangan diem aja. Ini kan jadi kemana-mana, kan? Kalau sekarang Ayu ngebacain chat aku sama dia, karena aku ngerasa aku kenal sama dia. Orang kalau udah kenal sama aku, kalau misal, aku bukan nyetir ya, sekali lagi aku bukan nyetir.
Nggak ada, aku nggak ada urusan juga harus nyetir si Ayu itu. Ya beda kehidupannya sama aku. Aku cuma ngasih tahu karena sama-sama duduk di situ. Dan sebelum aku duduk itu, Ayu kan duduknya di sebelah aku. Dia ngomong apa? Kak, aku diajak Bang Sunan di sini, tapi aku tetap timnya Reza ya. Aku nggak perlu tim-timan, nggak perlu blok-blokan harus tim ini, harus tim sana, nggak perlu. Ya kita sebagai orang yang paham, yang mengerti ya sudah. Kalau misalnya mau ngedukung, dukunglah kebenaran. Nggak perlu Ayu Aulia ini mengklaim bahwa dia timnya Reza. Reza itu nggak perlu tim juga ya. Reza nggak perlu tim. Reza itu sudah menyerahkan masalah dia ini ke pihak berwajib. Diikutin aja prosesnya. Nggak usah ada tim-timan, Nora. Paham nggak Nora? Nggak usah. Innalillahi fitri sudah tidak ada. Iya besok lu nggak ada. Nih aku harus klarifikasi. Lo sekarang kalau Ayu misalnya bacain WA aku sama dia, kalian simak WA aku sama dia itu apa? Ada salahnya enggak? Ada salahnya enggak? Ya aku sebagai orang yang kenal sama Ayu, ya sudah aku kasih tahu sebenarnya apa. Gak kenal Ayu Aulia ya sudah bagus. Bagus. Aku nggak pernah nyuruh apapun. Aku cuma nyuruh dia, mengingatkan, bukan nyuruh dia. Jangan berbohong apa yang dilihat. Karena sepengetahuan mata kita ini yang ada di depan situ, nggak ada gebuk-gebukan itu nggak ada ya. Nah, bapak yang baju kuning itu bukan mukul. Dia itu jangan sampai memisah, jangan sampai terjadi huru hara. Itu yang ditangkap ya sama aku. Tapi kalau misalnya dari pihak sana ngomong digebuk ya sudah lapor aja ke polisi ya. Ini TV One yang harus bertanggung jawab. Janganlah kalian itu. Pada akhirnya apa coba? Pada akhirnya yang naik itu adalah berita apa? Berita yang begini-begini. Kalian tidak dapat edukasinya dari kasus ini. Nah yang akhirnya kasihan apa? Kasihan terdakwa. Karena apa? Karena dari kesaksian orang bank sama kesaksian Navapar akhirnya apa? Duduk permasalahannya. Ada aliran dana 2 miliar ke rekening BCA dari mana? Dari Reza Gladys, karena sebelumnya orang Navapak itu bilang si terdakwa ini ngasih tahu nanti ada transferan ya dari kawan saya. Artinya apa? Ada aliran uang itu sudah diterima. Nah kalian nggak fokus untuk ngebantah di situ, yang kalian fokusin keributan yang nggak ada. Nah pagi-pagi mama ngomel, ngomel tuh sarapan aku hari ini labu. Udah ya. Kalau kalian itu pendukungnya terdakwa, ini dikurang-kurangin. Hal-hal yang begini tuh, yang dikeles ini dikurang-kurangin. Yang dibahas itu pembelaan itu fakta persidangan. Alisnya bagus ya, tapi ini masih tebal sayang. Yuk kalian mau nanya apa lagi? Sabar teh, ngomel terus, nggak usah di sini kalau nggak mau harus diomelin ya. Gitu nggak bisa ya kalau misalnya aku tuh nggak suka membalas orang-orang yang menurut aku tuh sudahlah kan kita sama-sama kenal dan kita tahu nggak ada gebu-gebuan ngapain ditanya keadaan gimana, lebay semua, nggak ada yang lebay gitu. Aku mau dipanggil dalang mau apa sekarang aku approve deh biar kalian itu nggak usah lagi ini, udah aku adalah dalang. So what sekarang kan aku udah ngomong sampai berbusa mulut aku ini, dalangnya itu adalah Bang Sembiring karena beliau adalah lawyernya Reza Gladys. Dan Reza Gladys itu orang pinter, dia itu dokter, suami istri dokter, nggak perlu didalang-dalangin. Tapi kan kalian tetap kekeh, oh aku adalah dalang, aku adalah, udah aku yakin ya, walaupun itu bodoh, kalian bodoh. Suka-suka kalian aja lah. Padahal kan aku udah bilang, dalangnya itu Bang Sembiring tuh, dia lawyer yang hebat. Tapi kalian tetap dengan kebodohan kalian, kalau aku ini dalang, aku ini bisa apa sayang? Aku ini bisa apa? Presiden bukan, penegak hukum bukan. Aku ini cuma jualan rumah doang ya. Jualan rumah doang. Apa kuasa aku untuk menjadi dalang di kasus kecil ini tetapi impact-nya itu besar gitu. Apa? Tapi aku pikir-pikir gini ya. Aku pikir-pikir ya keren juga ya jadi aku ya. Karena apa? Aku itu disandingkan di buzzernya itu terakhir sama BCA, Bank BCA, bayangkan.
Bang BTA di buzzer. Fitri Salhuteru di buzzer terus tidak tumbang-tumbang. Sekarang kan aku tuh disandinginnya dengan institusi loh. Aku tuh disandinginnya tuh dengan institusi. Kepolisian udah di buzzer, udah di udah dituduh disogok. Kejaksaan dituduh disogok. BCA juga. To be honest ya guys, kalian itu mengangkat derajat aku itu seolah-olah aku ini hebat banget bisa bersaing dengan institusi. Padahal aku tuh Fitri Salhuteru doang. Nggak akan tumbang sayang. Aku tuh punya Allah Subhanahu Wa Taala dan aku selalu berdiri di kebenaran. Kalian mau ngomong aku playing victim, bukan playing victim, aku fake, udah gitu aja ya. Kalian kan maunya ngomong aku fake, iya. Terus mau apa? Kiannya ketawa dulu kalau live ada dia tuh ketawa dulu guys. Makanan aku sampai dingin nih. Ini Reza Gladys nonton nggak? Nah, tanya tuh sama dia, apakah aku dalang? Ada Mahadalang. Si Mahadalang, aku udah nonton belum sih? Mahadalang, where are you? Tapi aku selalu gak terima kakak dibilang dalang, padahal kakak cuma nemenin aku. Nah, aku pin nih. Gimana caranya ngepin? Tuh ya. Ya. Sekarang aku nggak males. Chat GPT kata. Ya, Chat GPT disogok juga. Duta nimbrung iya. Aku akan nimbrung selama nama aku ada disebut. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke aku duta nimbrung nggak apa-apa. Selama nama semangat dokter tuh banyak yang nyemangatin. Sekarang udah berkurang ya, buzzer itu pas 3 ekor doang. Kak jangan sebut dalang apa tadi? Gak kebaca. Iya, sebel banget aku tuh. Kenapa kesel ya Bu Fitri hidup panjang umur? Panjang umur. Marah dia. Semangat terus. Pokoknya insya Allah ya, aku mah gak akan nih. Markus, iya. Terus lo mau apa? Iya aja, sekarang gua iyain. Di TikTok yang seru ya. Blok hater, blok udah disapu, tenang. Gak begitu, kalian itu. Kalau kalian itu pendukungnya sana, ini berita unfaedah itu jangan dinaikin karena apa? Dia tenggelam loh. Dia tenggelam lama-lama kalau nanti pun dia udah vonis dan kalau ya nih lagi-lagi jangan nanti dibilang aku sudah tahu kalau dia divonis bersalah lalu dia harus menjalankan hukumannya, nggak ada yang bahas dia karena yang akan dibahas ini perbuatan-perbuatan yang unfaedah begitu, entah saling teriak lah di ruangan sidang, entar marah-marah lah, yang dia marah-marah lah yang dirame-ramein. Sebenarnya yang dukung Reza itu banyak, nggak seheboh kubu sebelah, itu benar. Ya mereka itu mendukung secara diam, menyemangati Dokter Reza secara diam. Yang cuap-cuap ini kan cuma aku doang, karena apa? Aku udah nggak bisa lagi di doxing, aku diam gitu. Perbedaannya itu. Bu Fitri harus sehat panjang umur, amin. Masya Allah, terima kasih. Maju terus melawan premanisme, maju. Kalian semua yang nonton aku ini berapa nih? 895 orang, pokoknya doakan Dokter Reza agar bisa melewati masalah ini dengan baik. Berikan dia kekuatan dan dijauhkan dari orang-orang yang gak baik. Gitu ya. Ditengok hidup, apa sih Thomas nih? Ditengok si Tengkorak hidup lagi giring opini soal story Dokter Reza yang post quote pertemanan. Dia bilang kok gak tag Fitri, ada apa katanya. Gak usah di-tag-tag, aku yang melarang Reza nge-tag aku. Dan aku yang gak mau nge-tag dia. Biarin, gak usah. Orang mau bilang aku ribut sama Reza, bikin aja story. Bikin aja giringan itu. Bikin aja, oh Reza gak suka sama Fitri, bikin. Ya gak ada urus. Kalian gak usah tahu apa yang aku lakukan untuk menyemangati Reza. Ya. Kalian suka-suka aja bikin, bila perlu tuh live tuh. Kalian kan kemarin ada YouTube live, katanya aku debat sama Najwa Shihab. Bodoh kalian itu, buat apa? Najwa itu di sini nih sayang, di sini nggak mungkin mau ngebahas hal-hal seperti itu, seperti omong kosong netizen itu dia tuh nggak mungkin. Ya, dia itu bahasannya berbobot.
Nggak mungkin gitu. Segala dibikin live fake. Astagfirullahaladzim. Habis cara ya? Habis uang, habis cara. Gitu. Bos buzzer. Habis uang, habis cara. Mending kau tabung tuh uang kau. Kamu habis berapapun uang nggak akan bisa menumbangkan Fitri Salhuteru, sayang ya. Aku IG hilang aja aku santuy. Sampai teman-teman kau bingung. Kayaknya orang Instagram yang orang sosmednya hilang itu paling santuy Kak Fitri. Lah emang iya, aku tuh nggak mungkin diperbudak sama sosmed. Nih yang harus sedih itu Elon Musk tuh. Karena apa? Dia kehilangan Instagram aku yang menghasilkan pundi-pundi buat dia. Ngapain aku yang harus sedih? Yang harus sedih itu yang punya Instagram. Karena apa? Aku tumbang. Akhirnya apa? Ya udah, ada kerugiannya di Meta karena aku hilang. Ya kalau mereka nggak ngerasa rugi, apalagi aku yang nggak ada pecuan dari persosmedan ini, apalagi aku. Jadi ngapain aku harus bersedih sekedar hilang Instagram doang? Bikin lagi ya, bikin lagi, nggak usah sedih. Nggak usah ngomong juga kalian kenapa harus punya sosmed, ya suka-suka aku. Aku juga beli pulsa. Yang sedih itu operator tuh. Yang sedih itu yang punya sinyal, tuh sedih. Mulai ini panas buzzer. Panas, mulai buzzer kipas. Empas. Nggak bisa. Ya aku itu bukan Judol, orang yang nggak apa-apa judol, jualan dodol. jualan Bye. dodol nih. Dodol, apa ini namanya? Dodol labu. Aku tuh udah sampai kalian ya, kau mendang-mending ya. Terus yang pengangguran juga, yang kepengen uang-uang nggak meres tapi dapat duit. Ini buzzer semua, gila, nggak ada fotonya, 0 follower. Aduh. Udah mulai ini panas nih, bos buzzer panas. Panas kan katanya punya stok 30.000 akun. Paling yang aku blok baru 1.000-an, ya udah masih ada 29.000 lagi ya. Jangan gentar, ayo buzzer aku terus. Katanya kan punya